ini mudah-mudahan sudah kelihatan oleh Anda semua. Jadi kita memulai semesta kesadaran dengan memulai bahwa di kepala kita itu ada, katakanlah, filmnya, imajinasi sebagai internal representasi kita di benak kita. Apa yang kita lihat, misalnya katakanlah kita melihat ini saja, itu benda inilah yang tergambar di kepala kita, bersatu dengan ingatan-ingatan kita, dengan perasaan kita, dengan pikiran-pikiran kita, dengan keinginan-keinginan kita, dengan berbagai rencana kita, berbagai tadi kejadian seperti apa, itu ada di kepala kita semua. Sama seperti kita layaknya kita nonton film, tokohnya kita itu ada di benak kita. Ingin apa kita, tadi ada kejadian apa, lalu bagaimana mood kita, perasaan kita. Film ini di kepala ini tentu saja mempengaruhi perasaan, dari perasaan itu ke emosi kita, emosi itu ke mood kita. Bagaimana kita sampai saat ini, mood kita dibentuk dari perasaan dan emosi yang berulang-ulang sehingga kita memiliki mood yang seperti ini. Apakah kita ada rasa sayang, benci, marah, takut, berharap, sedih, percaya, dan seterusnya. Ini kita gambarkan dengan berbagai ekspresi wajah, apa rasa cemas, takut, gembira, atau kita ingat suatu desain tertentu, gambar tertentu. Ini semuanya ada sebenarnya di dalam benak kita. Dan tentu saja itu mempengaruhi perilaku. Yang paling jelas itu digambarkan oleh dari neurolinguistic programming. Kejadian-kejadian kita hari ini, seharian ini, itu tentunya ada filter di otak kita dari bergabung dengan keinginan kita, kepercayaan kita, nilai-nilai kita, perilaku kita, ingatan-ingatan kita, bahasa kita, dan juga sikap-sikap kita. Itu disebut dengan RAS, ya, Reticular Activation System, dari untuk memfilternya dari batang rafne di otak kita. Dengan kesadaran kita sadar dengan mental model kita menjadi keadaan kita, mental state kita, dan secara tidak sadar itu nanti bagaimana perasaan kita yang dirasakan oleh badan kita, percampuran antara kesadaran dan tidak sadar ini membentuk sebuah perilaku kita. Dan seperti tadi, dengan filtering system ada sebagian yang kita kesampingkan, yang tidak penting mungkin, ada yang bisa kita ubah, ada yang bisa kita generalisasi. Itu memberikan gambaran sebagai internal representasi kita sebagai mental model. Jadi ada gambar, suara, perasaan, rasa, itu menjadi fokus kita yang akan mempengaruhi perilaku kita. Dan ini kita sadari, kadang-kadang, tapi kadang-kadang pula tidak kita sadari, gitu kan, perasaan-perasaan ini. Kalau kita melihat sesuatu objek tentu kita sadari, tetapi perasaan-perasaan di dalam kita, internal state kita, kadang-kadang kita sadari, kadang-kadang tidak kita sadari. Sehingga banyak peneliti, karena ini mempengaruhi perilaku kita, ingin memahami apa sih sesungguhnya kesadaran tersebut, gitu kan? Apa itu kesadaran? Atau dalam bahasa Inggris disebut consciousness itu. And awareness mungkin sama kalau di Indonesia kan dengan kesadaran, tapi kalau bahasa Jawa yang disebut eling gitu kan, bisa jadi lebih terjaga, eling gitu kan. Ada 4 hal sebenarnya yang banyak di literatur tentang kesadaran. Beyond psychology, ya, ini ada fisiologinya, ada humanioranya. Kita menyangkut ini kesadaran akan peristiwa eksternal. Kita sadar, kita memahami, mengetahui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Tapi kita juga bisa kesadaran akan sensasi internal kita, kesadaran Anda akan diri Anda sebagai makhluk unik yang memiliki pengalaman kita juga. Dan lebih dari itu, kesadaran Anda akan pemikiran Anda tentang pengalaman yang Anda alami, atau menyadari tentang kesadaran Anda sendiri. Sehingga kesadaran itu tidak hanya dari jaringan di urat saraf yang mengenal objek, mengingat sesuatu, tetapi juga kesadaran akan kesadaran itu sendiri. Dan itu yang hard problem di dalam perspektif sains, ya. Jadi di dalam sains banyak sekali, ini ada yang
yang terakhir-terakhir ini Giulio Tononi, ilmuwan Harvard, dan juga Dr. Tony Nader itu dia benar-benar membedah secara ilmiah apa itu kesadaran, mulai dari struktur otak, saraf-saraf, sehingga banyak di antara mereka ilmuwan itu, apakah kesadaran ini hanya timbul dari urat saraf kita yang jumlahnya miliaran sehingga bisa menyadarin apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan juga apa yang kita lihat, dengar, kecap, dan sebagainya gitu, apa yang kita sentuh. Banyak mereka melakukan konferensi tentang kesadaran ini, mengemukakan model-model tentang kesadaran ini, bahkan BBC, di Economist saja ini di YouTube kalau kita lihat banyak membahas seperti ini. Tetapi masalahnya adalah ada yang mudah, yaitu mengetahui secara fisiologi dari otak kita itu hubungannya urat saraf dengan kesadaran, menjelaskan kemampuan menerapkan informasi ke cara berpikir dan berperilaku, itu mudah dijelaskan. Di easy problemnya di situ untuk kesadaran, menjelaskan kemampuan seseorang untuk bisa fokus, mengingat dari memorinya, terus menjelaskan persepsinya, itu di easy problem. Tetapi the hard problem yang sampai sekarang banyak sekali para ilmuwan tidak sepakat, yaitu mengapa kesadaran itu bisa merasakan kesadarannya, caranya menangkap pikiran dan perasaan sedemikian rupa sehingga dia sadar. Mengapa kesadaran itu bisa menyadari segalanya, termasuk kesadaran itu sendiri? Sadar bahwa pikiran dan perasaan itu bisa disadari, itu sesuatu hal, apakah itu hanya dari fungsi otak saja, otak kiri, otak kanan, atau bagaimana? Itu yang sering di hard problem, karena mereka masuk dalam area ilmu subjektif. Padahal kita tahu sains selalu menginginkan ilmu objektif yang bisa diukur, dihitung, distatistikkan, perilakunya ditimbang-timbang, gitu kan, dianalisis. Tetapi kalau ilmu subjektif, kita menyadari kesadaran kita sendiri dan kita ingin mengukur kesadaran yang sedang kita sadarin. Wah, itu agak sulit ya. Jadi itulah kita masuk ke area ilmu subjektif. Oleh karena itu banyak ragam pendapatnya dari sini, dari kesadaran. Di abad pertengahan itu sudah dipertanyakan, benar nggak kesadaran itu ada? Apakah itu hanya dari simptom otak saja atau simptom dari urat saraf saja? Sebenarnya kesadaran itu tidak ada. Kalau tidak ada kesadaran berarti kita juga tidak ada, kan begitu? Kesadaran hanya permainan dari urat saraf saja gitu. Dulu ingin ada kepastian dari ilmuwan yang filsuf juga, René Descartes. Itu René Descartes ini dengan istilah yang terkenal yaitu cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada, je pense donc je suis, gitu kan. Nah, di dalam modern language sekarang itu kan sama saja saya sadar, oleh karena itu saya ada, gitu. Itu dia menginginkan sebuah kepastian. Mungkin saudara-saudara kan tahu kan, seperti koordinat kartesius gitu-gitu. Nah, itu udah dipermasalahkan, sehingga oleh karena saya sadar maka saya ada. Kesadaran itu membuat saya jadi eksis, gitu kan. Nah, kita lihat kesadaran itu apakah hanya manusia saja atau makhluk-makhluk lain juga punya kesadaran, gitu kan. Misalnya kalau tadi ilmuwan melihat kesadaran itu sebagai sebuah awareness, kemampuan untuk melihat sesuatu, untuk bergerak, tumbuh, dan berkembang, maka kita bisa periksa di alam semesta ini. Misalnya katakanlah benda mati seperti batu misalnya. Dia menempati ruang fisik, ada fisiknya, tetapi dia tidak bergerak dan tidak memiliki kemauan, keinginan untuk apa, dan tidak tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, kemungkinan dia tidak sadar. Karena dia hanya ada unsur A saja. Nah, walaupun kadang-kadang saudara pernah, tetapi di dalamnya kan ada proton, elektron yang bergerak bebas, sehingga dia sebenarnya punya keinginan juga, punya kesadaran juga, dari kuantanya, dari quarksnya dan sebagainya itu. Tetapi katakanlah secara general kita katakan bahwa dia menempati ruang saja secara fisik, tidak ada keinginan, tidak ada gerakan, dan tidak tumbuh. Kita kedua, eksistensi yang kedua, kalau di level kesadaran,
itu ada tumbuhan. Tumbuhan itu menempati ruang, dia punya keinginan untuk menyerap saripati, fotosintesis maupun sinar matahari, sehingga dia bisa bergerak tumbuh walaupun pasif mengikuti sinar dan sebagainya. Kita sebut dia B, katakanlah. Dia ada unsur A-nya, yaitu ada unsur fisiknya. Dia ada unsur A-nya, yaitu dia menempati ruang. Tetapi dia pasif, gerakannya pun pasif, mengikuti rangsang dari sinar matahari. Yang ketiga, kalau kita lihat eksistensi kesadaran, ini ada dari level kesadaran yang tentunya lebih tinggi daripada A dan B. Kita sebutlah ini C, yaitu hewan, animal. Ini dia punya menempati ruang, ada benda, ada fisiknya, ada keinginan mencari makan dan kelangsungan hidup, ada geraknya dan ada tumbuhnya. Oleh karena itu, dia memiliki unsur A, unsur B, dan tentunya menjadi unsur C ditambah dengan unsur C. Sedangkan kesadaran yang paling tinggi yaitu manusia, kita semua, kita ada unsur A, unsur B, kita lebih aktif seperti hewan C, tapi kita bisa memiliki kesadaran akan A, B, dan C. Kita bisa mengolah informasi, mengelola ingatan kita. Kalau hewan hanya sekedar ingatannya hanya untuk misalnya fight and flight atau menyimpan makanan untuk aman dan sebagainya, dia punya memori itu. Tetapi kita bisa menyadari ingatan kita, sehingga unsur D inilah yang menjadi teka-teki. Kesadaran itu apa? Di samping kita juga punya struktur otak seperti juga hewan, kita juga punya struktur neuron yang sedemikian besar, tetapi menyadari kesadaran ini semua, pengolahan informasi ini semua itu yang sering selalu selalu diteliti oleh para ilmuwan, tidak hanya di bidang ilmu perilaku maupun neuroscience saja, tetapi juga di bidang fisikawan banyak sekali yang meneliti. Jadi kesadaran ini apa? Yaitu unsur D ini apa? Unsur D ini gitu kan? Unsur D di samping A, B, C, dan D gitu kan? Lalu apa yang dicakup oleh kesadaran? Kan gitu. Kesadaran tentunya ada kesadaran internal, yaitu kita bisa menyadari fakta di dalam diri kita, perasaan kita, kita menyadari apa saja di dalam badan kita gitu ya, apa saja di dalam pikiran kita, perhatian kita, fokus kita, itu kesadaran internal. Lalu kesadaran eksternal, kesadaran yang bisa mencermati semua fakta luar yang bisa kita hitung, kita statistikan, kita buat rumus dan sebagainya, kita bisa prediksikan gitu kan, kesadaran fakta luar. Dan untuk itu semua juga kesadaran bahasa. Kita menjadi bisa berbahasa untuk memberikan pengetahuan atau menginformasikan tentang kesadaran internal kita, tentang kesadaran eksternal kita, itu kita berkomunikasi satu sama lain. Itu juga yang tidak dimiliki oleh level-level kesadaran di bawah kita, apakah hewan maupun tumbuhan gitu ya. Lalu juga kesadaran untuk berkelanjutan. Bagaimana nih melanjutkan informasi tadi, melanjutkan daya belajar kita dan sebagainya, internal maupun eksternal. Nah, itu yang dicakup oleh kesadaran, 4 hal ini. Kesadaran fakta dalam, kesadaran fakta luar, kesadaran bahasa, dan kesadaran langkah maju. Sampai sini, mudah-mudahan kita bisa sedikit berpikir. Kesadaran adalah kemampuan misalnya untuk menyadari sesuatu. Sekarang masalahnya, dapatkah kita menyadari unsur D? Mohon teman-teman jika ada pendapat silahkan langsung saja ada di di kotak ini, di kotak chat ya. Apa kira-kira unsur D? Apa yang Anda amati utamanya? Ambil kita ini. Dah utamanya yang dari unsur D yang biasanya kita pahami sekali itu, kalau kita tadi dari level-level tingkat-tingkat kesadaran, apakah pelikan, sebuah batu, even termometer yang bisa mengukur suhu itu dianggapnya kan punya kesadaran karena dia secara mekanik bisa langsung mengetahui gitu kan, suhunya bisa mengukur gitu. Tapi dia tidak bergerak, tidak tumbuh kan begitu, sehingga
tidak bisa dikesadaran, tapi dia menempati ruang ya. Lalu tumbuhan dia bergerak, tumbuh tapi pasif. Lalu animal dia bergerak, tumbuh, aktif, memiliki memori yang tertentu, seperti semua sel-selnya juga hidup, memori untuk mempertahankan kelangsungannya, aktif, tetapi dia tidak memiliki arah untuk menggunakan memori tersebut, menggunakan kesadaran itu, sehingga kelihatannya inilah loncatannya ke manusia, bahwa dia berbeda, dia mencakup semua kesadaran di bawahnya, tetapi dia memiliki arah untuk tumbuh dan berkembang. Itu kelihatannya yang disadarin sebagai perbedaan kesadaran tertinggi seseorang manusia dibandingkan dengan kesadaran-kesadaran di bawahnya. Kira-kira seperti itu. Kalau saudara-saudara setuju, bisa ditambahkan di ini ya, di kolom komentar. Nah, kita melihat sekarang kesadaran fakta dalam tadi, yaitu di internal kita. Kita melihat bahwa di dalam teori tentang pikiran di luar Sigmund Freud ya, yang id, ego, superego, tapi ini banyak di dalam ilmu praktek, hipnoterapi, kedokteran, dan theory of mind ini dari Kapas. Ini kita lahir itu sebelumnya membawa primitive mind. Primitive mind itu biasanya seorang bayi itu hanya ada dua ketakutan, dia takut jatuh, takut suara berisik, itu alam sudah menciptakan seperti itu. Dan hal itu menimbulkan dua insting. Instingnya dia bisa fight atau flight. Fight dia ingin melihat, atau flight dia ingin melihat, atau fight ingin melihat. Kalau flight dia langsung lari, hindarin misalnya kepelukan orang tuanya misalnya gitu. Nanti dia sampai dengan usia-usia sampai sekarang pun sampai dewasa, di dalam kesadaran itu ada subconsciousnya. Jadi ini adalah mind kita, benak kita, tapi ada subconsciousnya, yaitu memori yang terbentuk atau disebut juga dengan modern memory yang masuk ke subconsciousnya. Modern memory, apakah hal yang sakit, tidak menyenangkan, atau yang senang atau yang menyenangkan, yang tidak enak maupun enak, dua-duanya masuk ke dalam bawah sadarnya sebagai memori yang terbentuk oleh seorang manusia. Dan itu sampai usia 8 tahun itu dia belum difilter. Nanti kalau sudah usia 8 tahun itu ada filternya untuk bisa masuk ke dalam, untuk bisa masuk ke dalam persepsinya, kepercayaannya, dari ekspektasi setiap orang ya gitu. Nah, itu bagian daripada benak kesadaran dia, conscious mind, tetapi bukan bagian kesadaran yang awake. Jadi masih subconscious di bawahnya. Dan bagian itu 88% ada. Sedangkan yang 12% itulah yang sadar. Kita menerima setiap hari, kita sebut saja penerimaan itu adalah penerimaan informasi atau pesan seperti dalam WA atau Facebook atau internet atau apapun, atau dari omongan orang, dari televisi, termasuk dari dalam diri kita sendiri, ingatan kita dan sebagainya. Itu unit-unit pesan, message units yang bisa ada dari badan kita, enak tidak enak, lingkungan kita, suhu bawah sadar kita maupun kesadaran kita sendiri, dia kita terima. Tetapi untuk bisa menjadi terbentuk menjadi memori kita, itu kita filter dengan RAS tadi, kalau saudara ingat tadi dari awal gambar itu, dari batang rafne di otak itu, dari reticular activation system. Dan dia sangat terbentuk, matangnya sampai umur 14 tahun conscious mind ini. Selebihnya ya sudah seperti ini. Jadi dia membentuk. Cuma di dalam sudah kita remaja atau dewasa, yang bagian primitive mind ini masih selalu membekas, ada juga bagian di daerah ini. Di daerah di mana kecemasan kita berada. Sehingga kecemasan akan hari esok, kekhawatiran akan masalah apapun, politik, ekonomi, sosial, budaya, keluarga, dan seterusnya. Itu kalau kita semakin cemas di sini, maka itu sangat mempengaruhi mood, dan fight and flight inilah yang mempengaruhi nanti perilaku orang. Dan untuk masuk ke dalam modern memory tadi juga banyak dipengaruhi oleh gelombang otak untuk mengukur tingkat kesadaran kita yang berbeda, tingkat kesadaran dari neurologi.
Misalnya ada gelombang gamma dengan alat EEG, encephalograph, elektroencephalograph itu ukurannya adalah misalnya 30 Hz atau 100 Hz per detik, itu untuk diketahui berarti kita sedang banyak fungsi motorik, berjalan cepat, berlari gitu. Mental state kita tinggi. Atau gelombang beta antara katakanlah 12 sampai 30 Hz sekitar itu, ini adalah benar-benar kita kesadaran normal waking state, dalam kondisi yang bisa konsentrasi, seperti saya ini bisa fokus ngobrol, ngomong, dan sebagainya. Dan juga ada 5 panca indera berjalan dan terintegrasi itu. Nah, gelombang itu dia makin melandai. Setelah dia beta, dia turun ke alfa, yang gelombangnya itu hanya 8 atau 7,5 sampai 12, udah mulai rileks. Untuk meditasi kita mengukur nafas juga kita untuk pakai gelombang alfa, tapi lebih cepat mengingat sesuatu, kreatif, super learning, sadar juga masih ya, tetap sadar tinggi. Selanjutnya gelombang yang lebih landai namanya theta, itu udah mulai ringan tidur, tetapi udah deep meditation, dan sebenarnya sangat menangkap sesuatu cepat sekali, ingatannya kemana-mana lebih cepat, dan untuk berimajinasi fantasi juga jauh lebih tinggi. Dan kalau untuk selebihnya lebih landai lagi, mulai dari 0,1 sampai katakanlah 4, itu sudah tidur. Kadang-kadang tidur tanpa mimpi, dan ya tidak sadar, namanya itu dikenal dari kesadaran neurologis kita. Dan inilah yang membuat kita pengaruh dan tidak pengaruh masuk ke modern memory, dan tentu saja menyentuh juga primitive mind kita ya. Dari situ kesadaran itu melahirkan berbagai jenis orang, berbagai jenis ekspresi. Apakah Anda lihat saya sebagai orang yang banyak masalah dari pemikirannya, atau orang yang bergembira, mood state-nya itu juga riang, atau juga sedihan, mellow, atau optimis, atau pesimis, itu semua dari tadi film di kepala kita yang dipengaruhi dapat terima dan diperlihatkan masuk ke kesadaran dan modern memorinya oleh diketahui oleh para ahli dari gelombang otak gitu kan. Nah, kita sekarang sejenak kita pause kembali. Kita coba kita berpikir tadi kalau sampai sini, apa yang kita pikirkan dan rasakan kita sadari nggak sebelum mengikuti webinar ini? Anda tentunya punya ekspektasi apa nih kira-kira ngomong semesta kesadaran gitu kan? Seperti apa, dan Anda mungkin agak capek atau baru pulang kantor, atau baru berkegiatan lain, baru rapat atau baru meeting. Lalu juga apa yang Anda rasakan dan pikirkan tadi siang, bisakah Anda merecall itu dan menyadari itu, dan bisakah Anda rubah saat ini kesadaran-kesadaran, pikiran dan perasaan itu untuk berubah? Kalau boleh sedikit, Angel, kita misalnya untuk kesadaran penting sekali kita kenalkan tadi, karena tadi kita sudah bicara tentang ada brainwave, juga ada modern memory yang terbentuk di subconscious kita, bagian kesadaran tetapi tidak sadar, tapi gampang kita recall, kita ingat untuk sadar gitu kan. Nah, dia tentunya lebih dari pikiran dan perasaan saat ini. Kita ingin menyadari the present moment kita saat ini. Kita ingin untuk menyadari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Saya ingin Anda semua berhenti sejenak dan memikirkan yang paling baik adalah misalnya nafas kita, karena kesadaran, katakanlah kalau di ini kan nafas itu penting ya. Coba kita perhatikan nafas kita, tarikannya, hembusannya, itu perasaan dan pikiran. Kesadaran itu di atas perasaan dan pikiran. Meneliti apa itu hukum kesadarannya, ia memiliki daya tarik
utamanya. Daya tarik seperti apa kesadaran itu? Karena kesadaran itu apa kan nggak jelas, jangan-jangan nggak ada. Tadi kan ada perbicaraan itu para ilmuwan. Jadi karena dia di atas pikiran dan perasaan itu sendiri, di atas body and mind, mind itu feeling, emotion and your thought gitu kan. Jadi pikiran dan perasaan seseorang itu yang menarik objek dan pengalaman dari lingkungannya, menjadikannya sebagai ingatan, informasi, pengetahuan, dan juga keinginan subjek diri. Ada seperti tadi gambaran dari awal slide saya di NLP, itu masuk nanti dalam modern memory dan juga masuk menjadi internal state individu. Nah, kita tahu, kita menyadari ini, tarikan objek. Lalu daya tarik dari luar ke dalam, itu subjek terhadap objek memiliki esensi yang sama dan sesuai akan mengalir dan meningkat menjadi fokus kesadarannya. Mulailah kita menyadari, ini fokus kesadaran. Oh, esensinya sama dan sesuai, pasti. Karena kalau nggak sama dan sesuai, nggak bisa ketangkep, gitu kan. Bahasanya sama, apa yang sama, gitu kan. Menjadi fokus kesadaran. Fokus kesadaran, nah baru ini nanti akan ditarik untuk selalu ke arah makna dan wujud yang sama sesuai dengan esensi pikiran subjek itu menjadi wujud kesadarannya yang kita tidak tahu tadi. Apa ini kesadaran? Apa jangan-jangan kosong? René Descartes ngomong, saya berpikir maka saya ada. Bahasa sekarang, kalau saya sadar maka saya ada. Kira-kira wujudnya apa? Itu adalah kita fokus yang menjadi fokus subjek kita yang menjadi fokus terhadap apa yang kita pikirkan dan rasakan, apa yang kita sedang hadapin, itu menjadi esensi pikiran, seperti memori-memori yang terbentuk, gambaran-gambaran itu yang bisa kita sadarin. Dan daya tarik subjek tadi dari dalam keluar, itu ya, inside out, dalam manifestasi perwujudan kesadarannya, yang mungkin tiap orang pasti ada, gitu kan, akan sama dan sesuai dengan intensitas fokusnya. Jadi Anda mengingat apa, kesadaran Anda menyatakan apa, tidak mungkin tidak sama, gitu kan, kasarnya pasti sama. Cuma waktu yang dibutuhkan daya tarik untuk memfokuskan dan mengarahkan manifestasi wujud itu bersifat subjektif. Jadi sama dan sesuai dari arah pikiran dan perasaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kesadaran Anda, itu terlihat dari apakah itu secara sosiologis, perkumpulan penggemar motor Vespa, atau juga sesama penari, sesama religi, sesama panen padi, sesama orang sekantor, ada kesamaan sesama orang yang ingin menuntut sesuatu, sesama orang yang menginginkan sesuatu, atau sama-sama pelajar. Itu kesamaan itu dengan sendirinya membentuk seperti kumpulan burung flock together, berterbang sama-sama. Anda tidak akan pernah melihat kalau lagi ada burung merpati bersama-sama, lalu ada di sampingnya ada burung apa gitu, elang atau apa bangau, kan tidak. Pasti ada kesamaan-kesamaan yang sama kesadarannya, sampai gitu. Fokusnya. Dan dia bersifat tumbuh dan berkembang karena dia punya arah. Tadi kan perbedaan dengan eksistensi beliau dia punya arah. Jadi dia mengarahkan, ini gambar, kalau ini salah ya, kalau gambar evolusi jelas karena ada loncatan eksistensial, berarti kan tadi kita lihat bahwa kesadaran animal dengan kesadaran manusia yang meliputi A, B, C, semua yang ada ruang hingga dia tumbuh seperti pertumbuhan peradaban dari kesadaran kita sendiri. Sehingga kita sampai saat ini memiliki zaman internet yang penuh jaringan hasil kesadaran kita. Dan itu menumbuhkan pertumbuhan hasil kesadaran.
Nah, kita bisa mengamati getaran kesadaran sebagai sistem petunjuk kesadaran kita. Bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang akan memancarkan getaran elektromagnetis setiap saat berinteraksi dengan objek dan pengalamannya. Tentunya di otak kita kan, di ini itu dia berinteraksi dengan objek dan pengalamannya, dia mempengaruhi itu yang tadi semua mempengaruhi baik modern memory positif negatifnya maupun fight and flight-nya. Getaran tersebut akan cenderung bertambah gelombangnya dan menjadi fokus dengan objek yang memiliki getaran serupa, sejalan, dan sejenis. Itu kan tadi kita sebut. Getaran tersebut akan meningkat menjadi frekuensi gelombang yang sama dan searah dengan pertumbuhan dan perkembangan orang yang mengalaminya. Dengan kesadaran tersebut menjadi kesadaran, ya kan, arah. Kita lihat frekuensi gelombang seorang akan menjadi manifestasi kesadaran yang memiliki makna yang sama dengan getaran pikiran, perasaan, dan tindakannya. Nah, waktu yang dibutuhkan daya tarik seorang untuk menyambungkan getaran gelombang pikirannya dengan manifestasi wujud yang diterimanya akan berbeda-beda bagi setiap individu. Sebenarnya semua apa yang ada, saudara lihat, Anda lihat di depan meja Anda ada apa aja, mau ada HP, mau ada gelas, mau ada apapun ya, yang ada sekitar Anda, bolpen, laptop, boneka, tempat tidur, itu adalah hasil dari kesadaran yang memiliki tujuan dan dia tumbuh berkembang dengan peradaban sampai saat ini. Sehingga pertumbuhan bersama kesadaran yang bersinergi akan mengembangkan peradaban kita ke arah yang jauh lebih maju depannya. Dan ini banyak sekali dari getaran yang tadi kita lihat untuk kita pelajarin, kita perlu misalnya menguatkan kesadaran kita agar dia lebih stabil, lebih banyak sukacita, lebih menerima hasil, ya. Hasil itu kan berarti sukses dan sesuai dengan apa yang dia cita-citakan, gitu kan. Itu jadi kita banyak orang melakukan pelatihan meditasi yang semuanya adalah meningkatkan rasa sukacita dan menunjukkan itu kestabilan, dan stabil itu dari rasa bersyukurnya, gitu kan. Untuk itu karena dia lebih tinggi dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Nah, dia ada beberapa hal dari kesadaran yang menjadi pengaruhnya tinggi sekali, yaitu circle of life kita. Apakah kita lebih ke arah spiritual kita, nutrisi kita, olahraga, atau kita jago mengatasi stres, self-care, pertemanan, hubungan, keuangan, lingkungan, emosi, dan seterusnya. Ini kita punya petanya. Kalau di sini, mana yang pengaruh? Oh, pengaruh kita utamanya aspek spiritual. Oh, pengaruh kita yang paling kedua adalah misalnya pekerjaan dan karir. Malah keuangan kita nggak mikir mungkin. Atau pertemanan, atau lingkungan, atau tujuan, atau apa misalnya itu. Atau olahraga sangat kurang. Misalnya. Hal-hal seperti ini adalah dari pilihan-pilihan kesadaran yang ingin kita tumbuh kembangkan. Yang berbeda-beda. Kalau kita resume sampai saat ini, mohon maaf teman-teman, coba kita renungkan sejenak. Berarti kemampuan kesadaran yang utama adalah memahami apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda pikirkan saat ini. Knowing what you feel and think. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan saat ini? Apakah penuh judgment? Apakah penuh rasa sedih? Apakah sangat riang gembira? Apakah sangat optimis? Kira-kira dari mana itu timbulnya? Bisakah Anda melatih daya tarik Anda tadi untuk tetap sehat, kuat, berenergi, berarti stabil ya, seperti orang main sepeda itu tidak goyang-goyang tapi stabil ke arah tujuan, gitu kan, tidak tersesat, berarti tidak jatuh, gitu. Dan sukacita, suka terhadap cita, dan selalu berhasil, karena kan kalau berhasil berarti sukses kan, naik sepeda aja jalan 5 meter berarti sudah berhasil 5 meter, 10 meter, dan seterusnya, katakanlah gitu dalam perjalanan. Dan juga sesuai dengan tujuan Anda.
untuk memperoleh kesadaran supaya Anda tetap stabil, sukacita, sukses, dan sesuai ini, apakah di dalam berbagai literatur, motivasional maupun literatur ilmiah, apakah itu hasil dari suatu attitude, sikap? Apakah itu hasil dari kreasi atau imajinasi? Pengetahuan. Gitu. Nah, itu yang karena kita memang membedakan, kita hidup di alam kehidupan dunia individu itu, kita kalau bagi 3 katanya, alam, kehidupan, dunia, individu. Memang alam itu tidak menjadi dunia kita. Alam itu yang kehidupan yang kita tinggali bersama. Tapi dunia kita adalah sekeliling kita. Yang saat ini saya, pekerjaan saya, keluarga saya, itu dunia saya. Teman-teman saya, dunia saya. Kalau ada orang, mohon maaf, misalnya ada orang di luar negeri sana, Amerika, kita dengar, atau di Jepang, oh meninggal ya gitu. Tokoh nasionalnya meninggal, diinikan, oh iya kesian. Itu alam. Tetapi kalau tokoh nasional yang sangat kita setiap hari nonton gitu misalnya meninggal, nah itu dunia kita karena itu dalam kehidupan kita, bukan kehidupan alam. Kalau misalnya kita mendengar ada musibah misalnya gunung meletus misalnya di yang jauh misalnya di luar negeri, itu alam kehidupan. Oh kita dengar, kita pelajarin, kita apa. Tetapi kalau itu terjadi di kota kita di mana kita sedang berada, itu dunia kita. Sesuatu yang terjadi di luar yang bukan dunia kita, ya itu kita anggapnya alam dan kehidupan. Dan itu cara pandangnya berbeda. Itulah yang membentuk individu kita. Alam kehidupan dunia individu itu sangat berpengaruh terhadap kesadaran kita. Jadi kesadaran kita adalah yang benar-benar sesuai dengan kedekatan perasaan dan pikiran kita kan gitu. Dan kesadaran melahirkan nilai. Fungsi kesadaran adalah untuk mencapai keinginannya. Tujuan kesadaran adalah untuk memperoleh nilai yang diinginkan. Jadi kita tahu tadi peta nilai kehidupan tadi, dia menyangkut sumber daya. Ada sumber daya kita, terutama kita sehat misalnya ya, dan punya tujuan. Dan tujuan itu kita juga jadi punya daya tarik, yang kesadaran kita berubah yang sangat berbeda dengan yang lainnya adalah karena daya tarik itu akan mengarahkan kita. Jadi kita memiliki lead terhadap diri kita, sehingga itu akan senantiasa tumbuh dan memiliki nilai. Keenam ini, sumber daya, tujuan, daya tarik, kepemimpinan, pertumbuhan nilai, itu adalah peta nilai kehidupan hasil kesadaran kita yang tidak dimiliki oleh kesadaran eksistensial di bawah kita. Gitu. Dan ini berputar setiap waktu. Nah, itu akan memutarkan circle of life kita, apakah untuk karir kita, keuangan kita, personal growth kita, kesehatan kita, keluarga kita, gitu kan, social life, attitude, ini di dunia kita yang kita rasakan kita ini kan. Jadi selalu ada sumber daya, tujuan, daya tarik, kepemimpinan, pertumbuhannya ke arah mana, dan nilainya akan kemana. Nah, dari situ kita ada beberapa, memang ini panjang kali lebar, dari dimensi ruang waktu, gerak, arah, tumbuh, dan berkembang dari manusia. Itu kita bedah bagaimana fenomena, variabel individu, perspektifnya, poin-poin pentingnya yang menjadi prinsipnya, hukum-hukum yang terjadi, kualitas nilai dan penerapannya di mana, dan konten dan konteksnya apa. Mulai ruang itu kita lupakan fenomenanya terlalu panjang lebar. Variabel individunya dia ingin kita ada kestabilan, siap, sukacita, sukses, sempurna, ikhlas karena sudah terjadi selalu gitu kan, dan sesuai. Kita selalu menginginkan yang seperti itu. Perspektif yang kita lihat nih, sumber daya itu pasti punya tujuan, punya aktivitas, punya arah pertumbuhan kepemimpinan dan juga perkembangan.
eh, poin-poin prinsipnya ini menyangkut kapasitas, sasaran, tarikan dan seterusnya, sehingga hukumnya adalah ruang adalah kecukupan, kita perlu cukup, terus lalu deliberate creation, attraction, alignment, allowing, becoming, dan kualitas nilainya kita merubah sumber daya menjadi aset yang produktif, tujuan menjadi rencana dan komitmen kita dan seterusnya, ini dengan berbagai konten dan konteksnya, maka hal tersebut melahirkan sebuah arah untuk bagaimana kita berubah dan tumbuh. Sumber daya, karena kita ingin suatu peta nilai, dari status keberadaan kita sehat, kita ingin merubah menjadi aset yang kita akan berubah menjadi produktivitas, aset yang produktif, itu perubahan. Dan pasti untuk pertumbuhan dia akan ke tujuan, lalu juga ke fokus, semangat, daya tariknya, kepemimpinan, tumbuh dan bernilai-nilai. Tujuannya apa? Dia mulai dari dia buat perencanaan, target, dan harus ada komitmennya. Tanpa ada komitmen, maka rencana, target, dan tujuan hanya sekedar angan-angan, kan gitu ya. Untuk semangat atau daya tarik itu ada fokus. Kalau fokus itu akan melahirkan keyakinan dan integriti, dan juga arahnya adalah kepemimpinan. Kalau manusia punya arah, ada lead ke situ, maka dia akan menghasilkan, dan dengan berjalannya waktu akan berubah menjadi meningkat dan akan menjadi efektif setiap saat, dan dia akan secara naturally itu pasti akan tumbuh selalu, sehingga tumbuh pada titik pertumbuhan yang paling ujungnya, leading edge-nya, dan berkembang ke arah yang sempurna, arahnya ke kesempurnaan, sehingga nilainya pasti diharapkan dari semuanya pasti menginginkan kebermaknaan, baik bagi kesadarannya maupun kesadaran yang lain. Dan juga tentunya baik, tidak buruk pasti, dan juga tidak jahat, dan pasti benar. Apakah benar itu? Ya secara bahasa ya tidak salah gitu kan. Jadi ada satu, tentunya ada guidance seperti itu yang sesuai dengan tujuan dan pertumbuhannya. Itulah kesadaran. Itulah semesta kesadaran, value map. Kesadaran pasti akan ingin mencapai tujuannya, ingin memiliki nilainya gitu. Nah, tinggal kemana dia berputar. Kalau kita arahkan semua ada di sini dan saat ini, kita sadarin present momennya itu dari sumber daya yang kita keluarkan tadi. Kita mulai dengan baik, mari kita ada brainwave perspektif dengan pernapasan. Kita tahu diri kita sebagai aset sumber daya yang memiliki tujuan dan memiliki semangat ya, atau daya tarik inside out ya, dan juga nanti memiliki kepemimpinan, pertumbuhan dan nilai. Ini sesungguhnya adalah akan merupakan pengulangan secara timelines yang menyatakan diri kita, kesadaran akan keberadaan kita, to be kita, to do, dan to have kita. Jadi kalau kita kerucutkan dari 6 inside out ini, jadi kita ada perspektif waktu dari timelines dengan sumber daya tarik kepemimpinan nilai yang berputar, dia akan menjadi trend line kesadaran seseorang tumbuh dan berkembang. Itulah yang akan diterimanya, reseptif, dan itulah yang diaktifkan setiap saat untuk daya tarik dan kepemimpinannya gitu. Dan tentunya setiap individu pasti ada kecenderungan kecemasan, kekhawatiran. Kenapa? Karena ada informasi yang asimetris yang kita di luar kesadaran kita, kan kita tidak tahu, dan itu menimbulkan kecenderungan fight and flight. Apa yang saya ketahui dan apa yang tidak saya ketahui, apa pengaruhnya bagi kepentingan bersama. Saya takut ada kejadian apa nanti ini di rumah, saya sedang ada di kantor misalnya, ada kejadian apa, ada aja ketidaktahuan, asymmetric information, baik saat ini maupun besok. Bagaimana ya, saya khawatir besok saya tidak mendapat pekerjaan, saya tidak, dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Aktivitas saya dan aktivitas dia bagaimana ya, itu juga asymmetric information. Apa yang saya dapat dan apa yang dia dapat, apakah kepentingan kami sama, dan seterusnya, bagaimana nilainya, itu asymmetric information. Nah, di dalam kesadaran, kalau kita berada pada present moment, kita tetap itu hanyalah masalah persepsi. Jadi ada ekspektasi kita yang mungkin asimetrik dengan yang ekspektasi kesadaran yang lainnya, tetapi
kalau perspektif kita saat ini dan di sini, kita perhatikan apa yang bisa kita sadari saat ini dan di sini, the present moment, maka kita semuanya kita percayakan bahwa akan baik-baik saja. Jadi godaan asymmetric information karena ada kecemasan dan kekhawatiran dari fight and flight yang digambarkan tadi, itu adalah godaan kita. Kalau kita dari ekspektasi kita ke persepsi kita dan menjadi kepercayaan kita bahwa all is well, semuanya baik-baik saja, dan menjadi penerimaan, maka kesadaran kita jauh akan lebih sehat di present moment saat ini. Kita harus yakin sekali semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak tahu, bahkan orang yang sedang berperang dalam kancah peperangan misalnya di Ukraina, jangan-jangan dia akan, kalau yakin dengan kesadaran saat ini dan di sini, lebih jauh lebih baik-baik saja dibandingkan orang yang bukan di dalam masa perang, di dalam masa damai gitu. Nah, oleh karena itu untuk hal-hal tersebut kita kan tahu betapa kita tidak bisa menguasai aliran darah kita, kita tidak menguasai detak jantung kita, tapi semuanya running well. Semuanya running well, pernapasan kita, nadi kita, semuanya. Dia semuanya ada nggak dengan cepat, kita juga kemasukan virus dan sebagainya, karena kita ada badan kita selalu ada maintenance, ada defense, terus juga fight and flight kita terjaga, alertness-nya, juga imun system. Sehingga ini adalah hasil dari internal growth, dari yang tadi kita lihat, penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, pengecapan, itu dari baik dari otot badan, dari cara kita berbicara, atau juga dari aroma yang kita keluarkan gitu, dan juga dari verbal internal, visual internal, dari tadi movie di kepala kita dan sampai dengan kinestetik kita, itu semua berputar dalam lingkaran dengan pertumbuhan kita, seperti perputaran loop, seperti obat nyamuk seperti ini, itu akan menimbulkan tumbuh berkembang dari ekspektasi, persepsi kita, kepercayaan kita, penerimaan kita, sehingga menjadi timelines pengulangan-pengulangan menjadi sumber daya yang memiliki tarikan, arah kesadaran, dan nilai kita, menjadi trend lines kita. Dan individu kita dengan kepercayaan-kepercayaan kita, dengan perasaan dan pikiran kita, gitu kan, itu senantiasa tumbuh. Seperti hukum Fibonacci. Fibonacci kalau mulai dari 1, 0, 1, 1, tambah berikutnya kan 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2 yang tadi 5, 5 tambah 3 yang tadi 8, dan seterusnya. Hukum pertumbuhan itu dia akan menjadi gambaran dari alam semesta. Semakin tadi menghasilkan arahnya, semakin akan tumbuh. Jadi kita fokus pada perasaan dan pikiran tertentu, kesadaran kita akan membimbing kita untuk selalu bertambah lingkarannya mengikuti hukum Fibonacci tadi. Pengulangan akan mengikuti aturan penjumlahan dan tumbuh seperti ini. Jadi ada kayak semacam gambaran obat nyamuk ini, feedback loop akan terus berulang, karena unsur waktu akan juga menambah jumlahkan dari pergerakan kita dan hasil kita dan arah kita, sehingga membentuk pertumbuhan alam semesta. Nature by Numbers ini digambarkan oleh Fibonacci ini, ada short movie-nya sedikit, sambil sedikit saja kita amatin bagaimana alam ini memberikan pertumbuhan yang sama dengan kesadaran kita. Mari kita sedikit gambarkan.
Jadi saudara-saudara, pertumbuhan itu kalau menurut hukum itu ada bentuknya juga. Seperti kesadaran, kalau kita melihat dia tidak berbentuk, sesungguhnya dia ada di dalam pemahaman kita atas apa yang kita sadari dari getaran antara subjek dan objek itu yang masuk ke dunia neurologis kita, perasaan kita, pikiran kita, benak kita, semua tadi itu akan selalu tumbuh. Dan pertumbuhan itu kalau dari hasil, dari arahnya itu menuruti hukum Fibonacci. Jadi kalau angka sebelumnya, angka yang saat ini misalnya angka 8 dibagi dengan angka sebelumnya kan 5, terus 8 tambah 5 13, 13 dibagi dengan 8 dan seterusnya ya. 13 tambah 8 menjadi 21, 21 dibagi dengan 13 itu kurang lebih 1,6 dan 1,6 dibandingkan 1. Jadi kalau ini 1, ini biasanya 1,6 gitu. Jadi rata-rata seperti itu pertumbuhan, dan kalau itu digeometriskan maka dia akan menjadi bentuk-bentuk di alam semesta, kira-kira seperti itu. Dan itu ternyata bentuk alam semesta memang seperti itu juga. Jadi seperti pertumbuhan, hukum pertumbuhan. Dan menakjubkannya, hukum pertumbuhan ini mirip dengan apa yang ada di kesadaran kita. Jadi kesadaran kita, hukum arah penjumlahan, hasil yang meningkat, tumbuh ke arah kesempurnaannya, itu memiliki nilai gitu yang sama. Jadi dunia otak kita yang membentuk katakanlah yang kita sadarin dan membentuk juga kesadaran kita itu dari katakanlah 80 miliar sel saraf ini yang kita yang terus tumbuh dan berkembang itu dengan jumlah ratusan miliar triliunan dari planet-planet di alam semesta itu sama besarnya, sehingga kita bisa berkontemplasi atau bermeditasi, kesadaran segmen intending kita, niat kita mau apa, itu kita bisa sadari apakah ini hasil reaktif. Saya lupa tadi ada unsur dari kesadaran kita yang berupa push dan pull. Push itu kadang-kadang kita ingatan, perasaan, pikiran kita timbul, terutama pada saat yang sangat berpengaruh pada misalnya kebutuhan-kebutuhan kita, harga diri kita, self esteem kita, keamanan kita, fight and flight kita, itu dia tiba-tiba muncul rasa khawatir, rasa cemas, rasa tidak percaya, rasa takut dan seterusnya. Atau yang pull, kita ingin tarik, kita akan semangat kemana, apa tujuan kita. Oleh karena itu kesadaran kita untuk tumbuh dan berkembang itu kita perlu pertama consciousness guidance system kita perlu stabil. Kalau dari stabil, misalnya dari rasa syukur kita menjadi stabil, perasaan tidak ada perasaan-perasaan yang disorder, mood ya, jadi kita sehat dan kita menjadi aset kita gitu kan ya, sehingga kita bisa melangkah menjadi sukacita. Sukacita secara naturally itu pasti akan menghasilkan sukses, memberi hasil, dan dengan growth selanjutnya dengan perputaran pengulangan timelines ini dia akan sesuai dengan tujuan kita, dan perputaran pengulangan ini akan menumbuhkan kita, begitu kira-kira, menumbuhkan kesadaran kita. Oleh karena itu kita tadi lihat betapa pertumbuhan kesadaran bersama menumbuhkan zaman yang sangat modern, sangat maju gitu kan, zaman big data, zaman artificial intelligence gitu. Nah, itulah kira-kira kita manfaatnya menyadari kesadaran. Dan juga kalau kita misalnya satu hal lagi untuk menyadari kesadaran di present moment kita, sadarilah nafas kita, hembusan kita, scan body kita, knowing what you feel and think kita. Nafas itu kan sesungguhnya bahasa Arab asli, nafs itu kan, itu kalau ditambah dengan hawa nafsu, hawa bukan ini, hawa bukan Adam Hawa, bukan hawa nafsu, itu kan percampuran, kalau di rohani kita kan percampuran antara rohani dengan fisik kita gitu kan, itulah asal kata nafas kita. Kalau kita dengan bernafas kita bisa menyadari diri kita seutuhnya, untuk kita lebih stabil,
dengan mengamati pernafasan kita, bukan hanya sistem itu, tetapi juga nafas dalam pengertian kesadaran kita. Gitu. Nah, apa manfaatnya menyadari semesta kesadaran ini? Dia bisa bersifat nanti mencerahkan dan setiap saat menciptakan kelahiran kembali, dan juga kita juga bisa tahu arah pertumbuhannya. Aufklärung mencerahkan, Renaissance kelahiran kembali, Renaissance man disebut oleh Galileo Galilei di sini adalah a person who is knowledgeable and accomplished in many fields gitu ya. Modern kita ke arah pertumbuhan yang semakin meningkat. Itu jadi kita bentuk semesta kesadaran, seluruh kesadaran bisa kita tarik sesuai dengan arah yang kita inginkan untuk tumbuh dan berkembang sehingga dia menjadi bernilai. Nah, tentunya ya jangan lupa bahagia gitu kan. Sukacita adalah kuncinya. Kira-kira itu, saya mohon silahkan masukan atau apa kita diskusi di sini. Mohon maaf ini mungkin sudah lewat waktunya ya. Angel, saya kembalikan ke Angel.